Bunda-bunda solehah, agar lebih berkah kita berdoa sebentar ya. Yuk mari kita duduk dan menundukkan hati kita sebentar. Kita doa sebentar sebelum kita menerima materi dari Mbak Oki, agar ilmu yang kita dapatkan bisa lebih barokah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu. Pagi ini kami berkumpul dalam sebuah kegiatan mulia dalam rangka menimba ilmu bagaimana menjadi wanita yang berkarir syurga. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu, tetapkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang akan kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkannya, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan kami. Sesudah mendapat petunjuk, berilah kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha pemurah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Livi. Demikian ibu-ibu salihah, kita akan mulai acara kita pada pagi hari ini bersama Mbak Oki yang akan langsung dipandu oleh moderator kita, Ibu Nia Abaidata. Silahkan Bu Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jazakumullah khairan kasiran kami haturkan kepada seluruh sahabat salihah yang sudah berkenan hadir pada tempat ini pada acara 1 jam bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema wanita berkarir syurga. Langsung saja mungkin dengan keterbatasan waktu mungkin kita langsung dengarkan tausiah dari Ustazah Oki Setiana Dewi. Pada Ustazah kami bersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ibu-ibu dan teman-teman sekalian? Baik, ini ibu-ibu yang bergabung dalam komunitas Hilyatul Muslimah, komunitas yang bergerak dalam bidang tarbiyah dan sosial, atau jangan-jangan pembisnis semua lagi, atau ibu-ibu yang aktif bekerja, atau justru yang bekerjanya di rumah. Ada juga, karena hari ini saya diberikan materi berupa wanita berkarir syurga. Ibu-ibu sekalian, sedikit cerita saja, saya baru keluar dari bandara tadi jam 7 kurang 15. Sehingga yang harusnya dijadwalkan mengisi jam 7 jadinya agak lewat sedikit karena keluar dari bandaranya baru jam 7 kurang 15. Saya dari Jakarta, dari rumah jam 12 malam tadi. Jadi belum mandi ini. Ya, jam 12 malam ada anak saya di dalam bersama suami saya.
Jam 12 malam kami pergi ke bandara, pesawat jam 2. Kemudian sampai keluar dari bandara tadi jam 7 kurang 15. Dan saya akan kembali mengisi lagi nanti jam 8 pagi di... Nah itu, jangan-jangan ketemu lagi nanti kita nih. Baik, hari ini kita akan bercerita singkat mengenai wanita berkarir surga. Mungkin next slide awal. Mohon operator slide di awal. Ibu-ibu, mana lebih baik? Bekerja di dalam rumah atau bekerja di luar rumah? Siapa yang ibu rumah tangga? Boleh tunjuk tangan? Oke. Siapa yang wanita karir atau bekerja di luar? Boleh tunjuk tangan? Oke. Kalau ditanya dari hati terdalam, ibu-ibu lebih senang kerja di mana? Kerja di luar atau kerja di dalam? Yakin? Ada sebagian ibu yang aduh gak enak di dalam, kalau di rumah stres. Ada yang memang dari mahasiswanya aktif berkegiatan, aktif dalam berorganisasi, sehingga kalau di rumah tuh kayaknya lebih senang berkegiatan di luar rumah, bener nggak? Nggak, ibu ya? Ibu lebih senang di rumah. Oke, sekarang kita lihat menurut Islam lebih baik di mana ya? Lebih baik di rumah. Kalau suami udah cukup, kemudian udah aman sejahtera, kita sih emang lebih enak di rumah ya Bu ya? Lebih fokus ngurus anak itu nggak sih? Atau kalau misalnya mau mengaktualisasikan diri, itu bisa juga di rumah sebenarnya. Misalnya kalau punya kepandaian, itu bisa mengajar di rumah sebenarnya. Atau kalau seandainya mau berdagang, bisa dagang online juga sebenarnya, ya Bu ya. Tapi kita akan lihat, next. Menurut Islam, fitrah wanita itu seperti apa sih? Ternyata dalam surah Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna, lantai terbaik bagi seorang wanita adalah di rumahnya sendiri, ibu-ibu sekalian. Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. Lantai terbaik bagi seorang wanita di rumahnya sendiri, Allah tidak memperkenankan kita untuk keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, apalagi berhias-hiasan secara berlebih-lebihan, ibu-ibu sekalian. Kita pernah gak sih ketemu seseorang yang ketika keluar rumah itu parfumnya 1 botol gitu ya. Terus make upnya, aduh kalau di Jakarta tuh ada yang namanya ondel-ondel Bu. Nah begitulah kira-kira. Hati-hati buat alisnya aja 1 jam. Nanti giliran kalau kata Ustadz Abdul Somad ya, nanti giliran hujan lepas abis alisnya. Repot sendiri ya, udah alis buat sejam. Tiba-tiba keringetan atau kena hujan akhirnya jadi luntur sendiri. Saking tebalnya make up tersebut. Dilarang untuk berhias terlalu berlebih-lebihan ketika keluar rumah dan juga dilarang untuk keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Untuk anak-anak muda jangan sering sekali kelayapan, keluyuran dengan tanpa misi atau tanpa tujuan. Atau ibu-ibunya sering sekali mengatakan ngapain sih di rumah terus nak, malam minggu kok nggak ada yang ngapel, malam minggu kok nggak ada yang datengin, nanti kamu jadi perawan tua loh. Ada juga tuh jenis ibu-ibu yang seperti itu. Kita malah menginginkan anak kita malam minggu keluar dan kita izinkan dia keluar dengan yang bukan mahramnya, dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau dengan perempuan yang bukan mahramnya. Bagaimana kita bisa menyuruh anak kita untuk melakukan perkara yang seperti itu, padahal Allah sendiri meminta agar perempuan memang terbaik adalah di rumahnya. Inilah adalah fitrah wanita dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Perintah untuk para wanita. Next. Ibu-ibu sekalian, next slide. Sebelumnya. Baik, dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinan pada rakyatnya. Kepala keluarga adalah pemimpin bagi keluarganya dan seorang wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah untuk mengurusi anak-anak dari suaminya. Itulah tugas dari seorang wanita sejatinya. Tugasnya yang paling utama adalah melayani suami dan mendidik anak-anak. Itu tugas dari seorang wanita. Next, kenapa sih? Ada apa sih? Apa manfaat tetap terus berada di rumah dibandingkan dengan di luar rumah? Dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi disebutkan bahwa wanita itu adalah aurat, ibu-ibu sekalian. Ketika dia keluar maka dia akan banyak memperlihatkan auratnya. Suaranya, gerak tubuhnya, semuanya indah.
tentu saja bentuk tubuhnya dan sebagainya. Maka keadaan wanita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berada di rumah, tempat yang paling aman baginya. Ketika dia keluar rumah, maka itu kalau dibandingkan di dalam rumah tentu lebih membahayakan ketika dia berada di luar rumah. Tapi bukan berarti Islam tidak mengizinkan perempuan keluar rumah. Hari ini saya keluar rumah, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu semua juga hari ini keluar rumah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menuntut ilmu, dengan tujuan untuk lebih memahami tentang ayat-ayat Allah. Berarti ada alasan syar'i, ada alasan yang diperbolehkan ibu-ibu keluar rumah. Ada alasan yang diperbolehkan saya keluar rumah untuk sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Dan fitrah wanita dalam hadis riwayat Ahmad dari Ummu Salamah disebutkan sebaik-baik wanita, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di rumah mereka sendiri. Dan ada seorang wanita bernama Asma binti Yazid di zaman Rasulullah pernah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, enak sekali jadi laki-laki. Laki-laki boleh keluar rumah, mereka boleh bekerja, mereka boleh sholat di masjid sebebas-bebasnya, mereka boleh berjihad di jalan Allah, mereka dapat pahala besar sekali. Sementara kami hanya melayani suami kami, melayani anak-anak, pahalanya lebih besar mereka dibanding dengan kami. Enak sekali kalau begitu menjadi laki-laki." Maka kata Rasulullah, kalau engkau ridha, engkau ikhlas, engkau melayani suamimu dengan baik, engkau mendidik anak-anakmu dengan baik, maka pahala suamimu yang lelah di luar sana engkau pun dapat pahala yang sama. Jadi itu enaknya seorang wanita. Dan wahai wanita, wahai para istri khususnya, mudah sekali bagi kita untuk masuk syurga. Syaratnya hanya 4 saja. Yang pertama adalah engkau sholat 5 waktu yang wajib. Tidak disebutkan yang sunnah-sunnah. Hanya sholat 5 waktu. Puasa bulan suci Ramadan. Tidak disebutkan puasa yang sunnah-sunnah. Puasa bulan suci Ramadan. Engkau taat kepada suamimu. Dan engkau menjaga kehormatan dirimu. Menjaga kesucian dirimu. Maka silahkan masuk syurga dari pintu mana saja yang engkau senangi. Jalan tol, Bu. Jadi untuk apa kita susah-susah cari syurga di luar sana kalau Rasul sendiri sudah mengatakan bisa masuk syurga dari pintu mana saja. Pintu syurga ada 8. Dari 8 itu kita terserah bebas masuk pintu yang mana saja. Asalkan kita melakukan 4 hal tadi. Kita sholat 5 waktu, kemudian kita puasa di bulan suci Ramadan, kita taat patuh pada suami, dan kemudian yang keempat adalah kita menjaga kehormatan diri. Patuh dan taat pada suami. Nanti ibu-ibu tanya, ntar dulu suami yang mana dulu nih? Ya Bu ya? Suami yang mana dulu, apa-apa serba taat. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Selama suami menyuruh melakukan perkara-perkara yang baik, maka lakukan. Tapi kalau suami bertentangan dengan perintah Allah, maka jangan dilakukan. Ada jenis suami yang mengatakan, "Mah, gak usah pakai jilbab, kelihatan tua. Gak usah pakai jilbab, kelihatannya gak bagus." Ini yang tidak perlu dipatuhi. Tapi ada teman saya, seorang dokter gigi, ibu sekalian. Dokter gigi sekolahnya mahal gak Bu? Mahal. Sekolahnya lama gak? Lama. Orang tuanya memiliki harapan agar anaknya jadi dokter gigi, betul ya? Ketika menikah, suaminya mengatakan, "Saya mau kamu 24 jam di rumah." Kira-kira istri ini mematuhi kalimat dari suaminya gak? "Saya mau, wahai istriku, saya akan menghidupi, menafkahi kamu dengan sangat cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi kamu 24 jam di rumah, gak boleh jadi dokter gigi lagi." Kira-kira wanita ini melakukan gak? Kalau ibu di posisi itu gimana Bu? Di rumah Bu? Walaupun sekolah lama-lama dan orang tua memiliki harapan yang besar untuk menjadi seorang dokter gigi, suami bilang di rumah, ibu mau di rumah Bu? Masya Allah, solehah semua. Yakin Bu? Yakin? Nangis dulu mungkin ya. Ibu-ibu sekalian, ternyata teman saya ini memilih untuk berada di rumah. Alasannya kenapa? Kan kita harus tahu dong alasannya kenapa, benar gak Bu? Kenapa suamiku? Sekolah ini lama, sekolah ini susah, bukan mudah dan mahal. Orang tuaku menginginkan aku menjadi dokter gigi. Alasannya apa? Kenapa aku gak boleh menjadi seorang dokter? Tahu gak alasannya apa Bu? Karena aku cemburu, engkau memeriksa gigi-gigi orang itu. Alasannya cuma cemburu Bu. Padahal istrinya cuma memeriksa gigi orang Bu. Apa yang dilakukan oleh sang teman saya ini, dia pun mematuhi apa yang dikatakan oleh suaminya. Apapun perkataan suami, sejatinya kalau kita ingin menjadi perempuan yang solihah, ini nasihat juga untuk diri saya, patuh, dengar, taat selama tidak melanggar yang syar'i, tidak melanggar
perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti teman saya sang mantan dokter gigi itu ya. Setidaknya dia bisa merawat gigi anak-anak dan suaminya sendiri. Jadi ilmunya nggak ada yang sia-sia. Baik, next. Baik, ada sebuah kisah. Kisah ini tidak sahih tapi bisa menjadikan pembelajaran untuk kita. Di zaman Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah putrinya, "Wahai Fatimah, ada anak Uma di sini." Doain ya Bu supaya jadi penceramah juga. Jadi kalau saya suka ceramah dia suka ngikutin. Kakak mau duduk di sini? Dari tadi di pesawat, "Kakak mau swimming, Uma mau swimming." Bentar ceramah dulu gitu. Oke. Ini latihan sejak kecil supaya berani di depan umum, gitu. Diizinkan nggak Bu anak saya di sini Bu? Oke, saya lanjutkan lagi. Di zaman Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah, kepada putrinya, "Fatimah, engkau harus datang dan menemui seorang wanita namanya Muti'ah. Wanita tersebut adalah wanita penghuni syurga." Sekali lagi ini kisah tidak sahih tapi kita bisa mengambil pembelajaran dari kisah ini. Fatimah pun akhirnya datang ke rumah Muti'ah. Kemudian Fatimah membawa Hasan anaknya, mengetok pintu dan kemudian Muti'ah membuka. "Wahai Fatimah, alangkah bahagianya aku didatangi oleh putri Rasulullah." Kemudian Fatimah mengatakan, "Bolehkah aku masuk wahai Muti'ah?" Maka Muti'ah mengatakan, "Tidak boleh masuk wahai Fatimah. Suamiku mengatakan tidak boleh ada laki-laki yang masuk ke dalam rumah." "Tapi kan Hasan masih kecil," kata Fatimah. "Tapi kan dia laki-laki." "Suamiku mengatakan tidak boleh ada laki-laki yang masuk ke dalam rumah. Mau besar maupun kecil sama aja. Gak boleh ada laki-laki. Engkau pulang dulu, nanti aku minta izin dulu kepada suamiku, baru besok engkau bisa datang lagi." Singkat cerita, Fatimah akhirnya datang lagi ke rumah Muti'ah keesokan harinya, ibu-ibu sekalian. Dan kemudian apa yang terjadi? Dan kemudian Fatimah melihat ada rotan, kemudian ada kipas tangan, dan ada handuk. Maka Fatimah pun bertanya kepada Muti'ah, "Muti'ah, handuk ini untuk apa? Kipas tangan ini untuk apa? Dan kemudian rotan ini untuk apa?" "Handuk ini aku gunakan ketika suamiku pulang kerja. Aku tahu dia sangat capek, aku tahu dia berjuang sangat keras untuk bisa menghidupi aku dan anak-anak. Oleh karena itu handuk ini kugunakan untuk membersihkan badannya, seluruh badannya, agar ia merasa badannya enak, badannya bersih sehingga bisa tidur dengan nyenyak. Ketika dia sudah tertidur, maka kipas tangan ini aku gunakan untuk senantiasa mengipasinya supaya dia tidur dengan nyenyak karena aku tahu dia capek seharian melakukan segala sesuatu demi kami, demi keluarga ini. Dan rotan ini untuk apa Muti'ah?" kata Fatimah. Rotan ini gunakan ketika semuanya telah aku berikan kepada suami. Aku katakan pada suamiku, "Wahai suamiku, pukullah aku dengan rotan ini jikalau pelayananku tidak baik sejauh ini kepadamu, sehingga aku tahu di mana letak kekurangan dan kesalahanku dan aku bisa memperbaikinya untuk menjadi istri yang kau ridhoi." Kemudian Fatimah pun bertanya, "Wahai Muti'ah, apakah suamimu memukulmu dengan rotan ini?" Lalu apa yang dikatakan oleh Muti'ah? "Sama sekali tidak pernah wahai Fatimah. Justru ketika aku mengatakan hal tersebut, suamiku justru memelukku dan tidak pernah satu kali pun dia memukulku dengan rotan ini." Jadi kisah ini mendatangkan pembelajaran ibu-ibu sekalian betapa Muti'ah melakukan berbagai macam cara agar dia bisa masuk pintu surga dari mana-mana saja dengan cara melayani suaminya dengan sebaik-baik mungkin. Susah ya Bu ya? Susah nggak Bu? Ngomongnya sih gampang, pelaksanaannya susah, bener gak? Kadang kita kesel, kadang kita sebel, kadang kita marah gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita minta pada Allah kekuatan untuk bisa sabar dalam menghadapi suami kita. Dan kemudian kita bisa memberikan yang terbaik untuk suami kita insya Allah dengan bantuan Allah. Baik, selanjutnya pertanyaannya adalah, ada perempuan-perempuan yang bekerja. Hari ini kita membahas perempuan berkarir syurga. Berkarir syurga, apakah harus berkarir sebagai ibu rumah tangga atau boleh berkarir di luar? Ada jenis perempuan-perempuan yang berkarir di luar. Boleh nggak Bu? Bagus nggak Bu? Kita tidak bisa mengatakan bagus atau tidak karena kondisi setiap keluarga berbeda-beda.
Setiap wanita pasti pengennya di rumah dekat dengan anak-anaknya. Namun tidak semua kondisi kita sama, ibu-ibu sekalian. Mungkin kondisi keluarga A cukup, suaminya menafkahi dengan cukup. Keluarga B mungkin suaminya tidak bisa bekerja, atau suaminya sakit, atau ayah ibunya memerlukan biaya dari dirinya, sehingga mengharuskan dia mencari nafkah di luar. Padahal seorang wanita sangat-sangat dimuliakan di dalam Islam. Hidupnya seluruhnya ditanggung, ibu-ibu sekalian. Ketika dia belum menikah, hidupnya ditanggung oleh ayahnya. Dan ketika dia sudah menikah, hidupnya ditanggung oleh suaminya. Itu sejatinya posisi perempuan di dalam Islam. Sehingga kalau ada perempuan yang bekerja dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga, tentu ini sangat baik, ibu-ibu sekalian. Karena itu bukan tugasnya. Namun dia berkorban untuk orang-orang yang dia cintai dengan cara dia bekerja. Maka pertanyaannya, siapa sesungguhnya pemberi nafkah? Ayah dan suami. Perempuan tidak diciptakan dari tulang punggung. Dia bukan tulang punggung keluarga. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dia harusnya dijaga, dia dilindungi. Itu perempuan. Tapi siapapun perempuan yang menjadi tulang punggung, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kalimatnya di sini dalam hadis riwayat Muslim. 1 dinar yang engkau berikan di jalan Allah untuk berperang di jalan Allah, 1 dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu lebih baik adalah kepada keluargamu. Artinya setiap wanita yang bekerja memiliki harta dan engkau berikan pada keluargamu, engkau telah memberikan sodakoh yang terbaik. Laki-laki punya harta, sebagian harta laki-laki milik istrinya, milik wanitanya. 100% harta milik perempuan dari uang kerja kerasnya, 100% milik dirinya. Enak gak Bu jadi perempuan? Adapun kalau perempuan memberikan untuk keluarganya, namanya sedekah. Jadi perempuan telah memberikan sedekah kepada suami dan anak-anaknya. Dan itu adalah sedekah yang terbaik. Maka hebat tidak perempuan-perempuan yang seperti ini? Bukan tugasnya menjadi tulang punggung, tapi dia mau melakukan hal tersebut untuk membantu keluarganya, orang tuanya. Karena Bu, kalau kita tidak bekerja misalnya, kemudian suami memberikan uang kepada kita, kita mau memberikan kepada ibu kita, kepada adik-adik kita, kita harus minta izin kepada suami kita. Kita berikan sedekah kepada fakir miskin, pakai uang suami, kita harus izin dengan suami, ibu-ibu sekalian. Makanya ada istri Rasulullah namanya Zainab binti Jahsi. Beliau bekerja menyamak kulit binatang, ibu-ibu sekalian. Uangnya untuk apa? Untuk sedekah. Untuk sedekah. Makanya Zainab binti Jahsi dikenali dengan nama Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Jadi kalau bisa menghasilkan sendiri misalnya, tanpa harus pergi keluar, ibu bisa berdagang online atau apapun, kenapa tidak kita lakukan? Dengan begitu mungkin saja suatu hari nanti kita bisa menolong perekonomian keluarga misalnya, atau ingin bersedekah dengan siapapun misalnya. Baik, selanjutnya sahabat-sahabat atau sahabiah, sahabat wanita yang bekerja di zaman Rasulullah SAW banyak sekali, ibu sekalian. Jadi wanita bekerja di luar bukan hal yang asing, bukan hal yang aneh, karena sahabiah sudah melakukannya. Siapa-siapa sahabiah yang bekerja? Pertama adalah Khadijah Khuwailid radhiyallahu anha, terkenal sebagai seorang pembisnis dan pedagang. Tapi lihat bagaimana cara kerja Khadijah. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya, tapi beliau berada tetap di tempatnya. Cara kerjanya Khadijah adalah memiliki banyak tangan kanan yang dikirim-kirim untuk menuju ke negara-negara yang lain. Salah satu pekerjanya adalah Muhammad bin Abdullah yang dikirim menuju ke negeri Syam untuk bekerja, yang pada akhirnya menjadi suami Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Namun Bunda Khadijah tidak langsung pergi ke negara-negara tersebut. Beliau memiliki tangan kanan untuk membantu perdagangannya, membantu bisnisnya, sehingga beliau tidak banyak pergi keluar rumah. Kemudian yang kedua adalah contoh dari istri Nabi Ayub alaihissalam. Ketika suaminya sakit, maka beliau bekerja. Istri Nabi Ayub alaihissalam menjual rambutnya pada saat itu untuk bekerja. Karena pada saat itu Nabi Ayub diuji dengan kulit badannya sakit, hartanya habis, anak-anaknya meninggal. Jadi kalau ada istri yang membantu perekonomian suaminya karena suaminya sakit atau yang lain-lainnya, ini sudah dicontohkan oleh istri Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian ada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang menolong suaminya
Zubair bin Awam radhiyallahu anhu untuk bekerja, mengambil kurma, membawa kurma, membantu perekonomian suaminya. Kemudian ada Aisyah anha, istri tercinta Rasulullah SAW, mendapatkan ilmu langsung dari suaminya, dan ilmu itu tidak dipendam sendirian. Para sahabat Rasulullah, bahkan para sahabat laki-laki Rasulullah SAW belajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ibu-ibu punya ilmu, silahkan ilmu itu ditularkan, disebarkan, diajarkan kepada siapapun ibu-ibu sekalian. Ini bagian dari bekerja. Bekerja tidak melulu konotasinya adalah untuk mendapatkan uang. Bekerja adalah melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah. Kemudian Zainab binti Jahsy yang sudah saya jelaskan, beliau bekerja untuk uangnya yang beliau dapatkan untuk banyak sedekah. Kemudian ada Rufaidah binti Sa'ad yang merupakan perawat pertama. Beliau aktif dalam berbagai macam perang. Beliau ikut serta dalam berbagai macam perang. Tugasnya menjadi perawat bagi korban-korban perang. Kemudian ada Ashifa yang disebut sebagai ketua pasar atau mengurus masalah pasar. Dan ada Ummu Salim binti Milhan yang bertugas sebagai perias wajah. Jadi dari zaman dahulu perias wajah itu sudah ada ibu-ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Itu beberapa pekerjaan di zaman Rasulullah SAW. Berikutnya, kita boleh bekerja keluar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kita boleh pergi keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama adalah ketika kita sudah menikah, maka syaratnya adalah izin dari suami. Selama suami mengatakan engkau harus di rumah, kita harus di rumah. Ketika suami mengizinkan kita untuk bekerja, maka kita boleh bekerja. Maka siapapun yang belum menikah, berikanlah syarat pranikah kepada calon suami dan katakan kalau engkau tetap ingin bekerja, nanti setelah aku menikah, bolehkah aku bekerja? Kemudian kalau calon suami mengatakan boleh, silahkan melanjutkan pernikahan dengan orang tersebut. Namun ketika calon suami mengatakan tidak boleh, pilihannya ada dua. Melanjutkan pernikahan dengan orang itu atau kita cari yang lain yang kira-kira mengizinkan kita untuk bekerja. Kan belum nikah, masih bebas. Makanya kalau bagi muda-mudi jangan terlalu cinta banget kalau belum menikah. Kalau udah cinta banget nanti bahaya. Bisa membahayakan diri kita sendiri. Jadi kita boleh bekerja. Syarat pertama adalah izin dari suami, ibu sekalian. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Surah Al-Ahzab ayat 59 mengajarkan yudnina alaihina min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenali sehingga kamu tidak diganggu. Fungsi jilbab adalah untuk menunjukkan betapa diri adalah orang yang mulia, berwibawa, orang yang memiliki kehormatan diri. Itu fungsi jilbab ibu-ibu sekalian. Jangan sampai fungsi jilbab jadi perhiasan. Ada orang yang pakai kembang 7 rupa di atas kepala, ya, atau ada potnya nih di atas kepala nih, atau kerudung sakratul maut. Kerudung sakratul maut ya, kerudungnya diikat gitu ya, dicekek gitu. Kerudung sakratul maut namanya ya. Jadi kalau pakai kerudung yang sesuai ajaran Allah dan Rasulnya, fungsinya adalah untuk melindungi diri, menandakan kita adalah wanita yang mulia. Zaman sekarang ada yang namanya jilbab boobs. Artinya adalah terlalu ketat sekali baju itu sehingga nampak lekuk tubuhnya. Maka Rasul mengatakan ada jenis orang yang mencium bau syurga saja dia tidak bisa. Siapa dia? Salah satunya adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi seperti tak berpakaian, saking tipisnya dan saking ketatnya. Itu yang sudah berbusana, apalagi yang buka-bukaan, nggak tahu lagi tuh ancamannya kayak gimana. Jadi sudah saatnya bagi kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku nggak siap berjilbab, bagaimana mungkin engkau nggak siap berjilbab? Indonesia adalah salah satu negara mayoritas jutaan ratusan juta orang Muslim. Bagaimana mungkin kau masih bisa mengatakan aku tidak bisa berjilbab? Sementara lingkunganmu sangat mendukung untuk engkau berjilbab, teman-teman sekalian. Jadi ajarkan anak-anak kita sejak dini untuk berjilbab. Sejak sedini mungkin ibu-ibu sekalian, ajarkan dia untuk malu nak, aurat nak, malu. Itu namanya pendidikan sex education. Pendidikan seks itu salah satunya adalah mengajarkan, nah ini malu nak, ini nggak boleh dipegang sama orang ya sayang. Ini yang harus ditutup ya sayang. Itu termasuk bagian dari sex education ibu-ibu sekalian. Mengajarkan betapa mulia dan berharganya seorang perempuan sehingga dia nggak boleh dibuka begitu saja. Teman-teman sekalian, saya pernah melakukan demo apa yang namanya? Pernah melakukan
Jadi waktu saya diberi kesempatan oleh Allah pergi ke Australia, 5 menit lagi, oke. Saya bertanya kepada para bule-bule, anak-anak SMA, anak-anak SMP, 2 permen, 1 permen terbungkus, 1 permen yang sudah terbuka bungkusnya. Saya katakan kepada mereka, 1 kelas penuh, wahai adik-adikku, kalau kalian disuruh pilih, kalian pilih permen yang terbungkus atau permen yang sudah terbuka bungkusnya. Dan semua mereka memilih permen yang masih terbungkus. Maka saya tanya, kenapa permen yang masih terbungkus? Karena ini bersih, karena ini nggak ada lalatnya, karena ini terjaga, karena ini lebih sehat kami makan. Lalu saya bilang kepada mereka, dari tadi kan kalian bertanya kepada saya, apa itu hijab? Karena kalian belum pernah melihat muslim sebelumnya. Kalian sudah menjawab sendiri, inilah hijab. Inilah fungsi hijab bagi seorang muslimah. Seorang wanita di dalam Islam, dia menjaga kebersihan, menjaga kesucian, menjaga kesehatan, agar yang bisa memilikinya adalah orang-orang tertentu saja yang sudah membeli permen tersebut. Itulah fungsi hijab bagi seorang wanita. Next, berikutnya, tidak tabarruj. Berulang kali saya katakan tidak tabarruj. Tidak berhias secara berlebih-lebihan, tidak menggunakan pakaian syuhrah, pakaian kebanggaan, pakaian yang paling berbeda di antara yang lain-lainnya. Ada tagline iklan yang mengatakan, agar seluruh mata tertuju padamu. Justru kita menghindarkan hal tersebut, teman-teman sekalian. Justru kita menghindarkan mata lelaki menuju kepada kita. Maka itu bisa menjadi fitnah yang sangat besar. Kita menghindari perilaku yang menjadikan diri kita sebagai pusat perhatian. Khawatir ada sesuatu yang buruk yang tidak baik untuk diri kita. Maka bukan wanita menjadi satu-satunya pandangan bagi laki-laki. Justru laki-laki beriman dalam surah An-Nur ayat 30 dan An-Nur 31 disebutkan laki-laki beriman dan perempuan beriman menundukkan pandangan. Kita godul basar, menjaga pandangan. Jadi jangan sampai menjadi pusat perhatian gara-gara sesuatu yang aneh yang kita pakai, sesuatu yang berlebihan yang kita pakai. Terlalu banyak emas yang kita pakai, terlalu banyak cincin yang berderet-deret yang kita pakai, nggak ada masalah sebenarnya. Kalau mampu nggak ada masalah. Yang masalah kalau gitu ya, itu jadi masalah. Kalau dia pakai, dia sudah terbiasa pakai, ada orang yang tetap pakai kayak gitu, nggak ada kesombongan dalam dirinya, ya berarti kalau orang yang aneh-aneh berarti takutnya hasad aja gitu ya. Tapi juga dilihat-lihat, kalau sekiranya tempatnya nggak memungkinkan untuk pakai benda-benda yang seperti itu, ya jangan dipakai. Atau misalnya ada jenis orang yang mengukur seseorang dari tas yang dia pakai. Tasnya apa sih mereknya? Oh nggak level Oh itu. Atau ada jenis orang yang menilai seseorang dari atas sampai kepala. Dia pakai apa? Kayak gitu. Ya, ada jenis orang-orang yang begitu. Kita bukan jenis muslimah yang seperti itu, ibu-ibu sekalian. Engkau berharta, apa sih brand-brand tas, saya juga nggak ngerti. Apalah brand-brand tas itu? Apakah itu ketika engkau meninggal dunia, apakah tas itu juga engkau bawa mati, ibu-ibu sekalian? Tidak. Nggak masalah memakai tas-tas brand. Yang masalah kalau engkau memiliki jiwa yang sombong dan merasa lebih daripada yang lain. Sombong adalah engkau menolak kebenaran dan engkau merendahkan orang lain. Jadi selama engkau tidak sombong, selama justru dengan harta yang banyak engkau banyak membantu orang lain, justru banyak orang yang semakin mencintaimu, silahkan saja. Namun ketika mulai ada rasa sombong dan rasa lebih dan rasa ingin dilihat, ingin dihormati, nah itu merupakan sebuah hal yang harus diperbaiki. Mudah-mudahan kita nggak termasuk golongan yang seperti itu. Next, berikutnya, kita boleh bekerja ibu-ibu sekalian asalkan kita aman dari fitnah. Artinya jangan sampai berkholwat, jangan sampai berikhtilat. Makanya suka ada cerita-cerita lucu-lucuan. Gak mau pergi reuni. Bahaya reuni, apalagi yang dulu pacarnya banyak zaman sekolahnya, yang mantannya banyak. Kenapa? Takut CLBK, cinta lama belum kelar. Ya, ketika reuni, ya Allah dulu dia mantan pacar saya, dulu saya suka sama dia. Ya ampun, kebetulan pada saat itu ada orang yang rumah tangganya lagi nggak oke, lagi nggak baik. Tiba-tiba ketemu lagi mantan pacarnya atau orang yang dia suka. Mulailah curhat-curhatan, curhat pintu pembuka segala perselingkuhan. Hati-hati, ketika kita sudah curhat dengan laki-laki yang bukan mahram, ibu-ibu sekalian, atau laki-laki yang menjadi teman bekerja kita, curhat, ada apa di dalam curhat? Ketika kita curhat akan timbul kenyamanan, akan timbul rasa aman, akan timbul rasa diperhatikan. Itu yang membuat setan senantiasa menggoda agar terus. Makanya
saya tidak terlalu setuju kalau ada perempuan yang bersahabat sangat erat dengan laki-laki, khawatir terjadi hal-hal yang demikian. Jadi kalau ibu-ibu curhat, ibu punya masalah, curhatnya sama perempuan aja. Pun jangan curhat sama ustadz, udah gitu curhatnya tengah malam, udah gitu panjang-panjang gitu curhatnya. Ustadz, gimana ya, diceritain sejarah kehidupan dari awal sampai akhir. Makanya seorang ustadz pernah mengatakan, aduh ibu, ustadz juga manusia, bu. Kalau mau tanya langsung aja, bagaimana cara menjadikan suami saya menjadi suami yang baik. Udah gitu aja, gak usah curhat dari A sampai Z panjang-panjang. Kasihan nanti ustadznya juga terkena fitnah dari godaan dahsyat dari seorang wanita. Kita ini bahaya bu, bener gak? Makanya ada Indonesia nih ya, memang suka yang namanya istilah-istilah pelakor, perebut lelaki orang lah atau apa itu. Siapa sumbernya? Salah satunya ya dari kita. Kita ini punya kekuatan yang sangat dahsyat. Seorang perempuan bisa buat laki-laki hebat dan perempuan bisa juga menjatuhkan laki-laki, betul nggak? Perempuan bisa membuat peradaban hebat, perempuan juga bisa menghancurkan peradaban. Itulah sebabnya kita dikatakan perempuan solihah sebaik-baik perhiasan dan juga seburuk-buruk fitnah dunia. Kita bisa memilih kita mau jadi yang mana. Jadi kalau ingin bekerja atau ingin beraktivitas di luar rumah, silakan saja asal engkau meyakini bahwa engkau aman dari fitnah. Dan terakhir adalah menjaga kehormatan diri. Ibu-ibu, teman-teman ingat kisah anak-anak Nabi Syuaib alaihissalam. Kisah anak Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka menunggu untuk mengambil air untuk hewan ternak mereka. Karena banyak laki-laki yang sudah mengantri untuk mengambil air. Nabi Musa datang pada saat itu sedang beristirahat di bawah pohon. Nabi Musa tanya, wahai kedua wanita, apa yang sedang kau lakukan di sini? Maka dua wanita itu mengatakan, kami tidak bisa mengambil air karena terlalu banyak laki-laki di situ. Maka Nabi Musa membantu mengambilkan air untuk dua perempuan ini. Anak perempuan Nabi Syuaib ini kemudian mengadukan kepada ayahnya. Nabi Syuaib pun mengundang Nabi Musa untuk pergi ke rumahnya. Maka anak Nabi Musa disebutkan. Next slide. Dalam surah Al-Qasas ayat 20. Tihya, apa kalimatnya? Tamshi al-istihya. Mereka berjalan dengan malu-malu. Perempuan ini, anak Nabi Syuaib alaihissalam, berjalan dengan malu-malu menghadap Nabi Musa dan mengatakan, sesungguhnya ayahku mengundangmu memberikan balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberikan minum kepada kami. Titik. Artinya apa? Ada dua. Jalannya sederhana aja, nggak usah jalannya mencari-cari perhatian orang. Kedua, ngomongnya juga seperlunya aja. Kisah yang dicontohkan anak-anak Nabi Syuaib alaihissalam ada dua, jalannya sewajarnya saja. Yang kedua, bicara seperlunya saja kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Itu yang kita bisa ambil dalam kisah anak-anak Nabi Syuaib alaihissalam ini. Next slide. Baik, sudah selesai. Baik ibu-ibu sekalian atau teman-teman sekalian, artinya adalah silahkan pergi keluar rumah selama engkau yakin bahwa dirimu akan baik-baik saja dan tidak akan mengundang fitnah untuk orang lain. Maka saya berharap bahwa teman-teman sekalian di sini silahkan kita menjadi diri yang memang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam Al-Quran ada surah An-Nisa khusus perempuan, tidak ada surah khusus untuk laki-laki di dalam Al-Quran teman-teman sekalian. Adanya surah khusus untuk perempuan. Saking perempuan ingin dimuliakan oleh Allah. Saking perempuan ingin saking perempuan ingin dimuliakan di agama kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga diri, menjadi diri yang hormat, diri yang terjaga insya Allah, dan insya Allah menjadi satu kisah penutup. Sebelum saya ngisi untuk siswa tentang hijrah. Tes mic. Ayo kita bekerja sama. Jadi kisah penutup pada suatu hari. Nah, kisah penutup dari saya, Bu. Ingin matinya masuk surga kan, Bu? Ketika kita mati suami ridho kepada kita, karena kita telah memberikan yang terbaik kepada suami, maka kita bisa masuk surga. Sebuah kisah, ada seorang wanita yang sangat solihah, lalu qadarullah dia meninggal dunia. Ketika wafat, seluruh orang bersedih karena seluruh orang tahu bahwa dia memiliki akhlak yang sangat baik. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia nanti ibu-ibu sekalian, kita orang baik atau tidak baik itu langsung kelihatan karena dari respon orang-orang. Maka hati-hatilah dalam bersikap karena nanti di akhir hidup kita
orang akan tahu siapa sesungguhnya diri kita. Jadi ketika wanita solehah ini meninggal dunia, semua orang berkomentar positif sekali terhadap wanita ini. Dan mereka semua kehilangan dengan wanita ini karena saking baiknya dan banyak sekali amal kebaikan yang dia buat untuk orang lain. Jadi banyak orang yang merasa kehilangan untuk dirinya. Semua orang menangis kecuali suaminya. Suaminya tersenyum dan mengatakan, terima kasih kalian sudah datang, aku ridho. Aku ikhlas dengan kepergian suami, dengan kepergian istriku. Aku ikhlas dengan kepergian istriku. Dia istri yang sangat-sangat baik. Dia istri yang sangat-sangat solihah. Dia istri yang sangat-sangat patuh. Dengan kalimat begitu dari suaminya, Bu, perempuan tersebut sudah bisa masuk syurga, ibu-ibu sekalian. Bisa gak ya kira-kira kalau kita meninggal dunia, suami kita ngomong begitu, Bu? Atau suami kita ngomong, ya Allah, ini istri durhaka nih. Istri nusyus. Kerjaannya keluar, kelayapan, keluyuran. Kerjaannya dia pernah menyakiti hati saya. Kata-katanya kasar, kata-katanya lebih tinggi daripada saya. Atau suami kita mengatakan hal yang demikian. Makanya senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta pada Allah agar pasangan kita dan diri kita sendirilah menjadi penyejuk mata, penyejuk hati, dan kita menjadi diri yang baik untuk orang-orang lain insyaallah. Baik, terima kasih Ibu sekalian. Insyaallah kita berjumpa lagi. Saya akan mengisi tema selanjutnya dengan tema hijrah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kami ucapkan kepada yang teristimewa Pak Ustazah Oki Setiana Dewi. Mungkin karena beliau harus mengisi acara di tempat lain, mohon maaf kepada seluruh jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat WhatsApp. Mungkin sesi pertanyaan insya Allah kalau kita bisa berjumpa di kesempatan lain. Atau bisa nggak sesi pertanyaan dijawabnya di yang ini habis ini acara selanjutnya nggak bisa ya? Beda. Oh beda segmen. Ini ibu-ibu di sana mahasiswa gitu. Baik. Terima kasih. Saya rasa mungkin kita doa dulu ya buat penutup pada hari ini, boleh? Baik ibu-ibu sekalian, kita berdoa dulu, kita angkat tangan kita tundukkan pandangan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami berkumpul di sini ya Allah dengan waktu yang singkat ya Allah. Tapi kami berharap bahwa apa-apa yang telah disampaikan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin menjadi orang yang baik ya Allah. Kami ingin menjadi istri yang baik ya Allah. Kami ingin menjadi ibu yang baik ya Allah. Kami ingin menjadi saudara yang baik ya Allah. Maka Engkau tahu siapa sesungguhnya diri kami ya Allah. Engkau tahu betapa buruknya dan hinanya diri ini ya Allah. Mereka semua memujiku, mereka semua senang terhadap kami ya Allah. Karena mereka tidak tahu siapa sesungguhnya diri yang hina ini ya Allah. Engkau telah tutup aib-aib kami di depan mata manusia ya Allah. Namun Engkau sesungguhnya yang maha melihat, yang maha mendengar siapa sesungguhnya diri ini ya Allah. Maka pada kesempatan kali ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni keburukan kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Ampuni semua dosa yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun dosa yang kami lakukan secara terang-terangan. Dosa yang kami lakukan ya Allah dengan penuh kebanggaan ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jadikan kami pada hari ini menjadi diri yang lebih baik, diri yang berhijrah di jalan-Mu ya Allah. Kami sungguh-sungguh jadi orang baik ya Allah, ingin jadi orang baik ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Engkau yang membolak-balikkan hati wahai Allah. Hari ini kami berbuat baik, besok kami berbuat maksiat, besok kami berbuat baik, besok kami berbuat maksiat lagi ya Allah. Kami tidak ingin menjadi orang yang seperti itu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kami senantiasa mengatakan dalam salat kami, tunjukilah kami jalan yang lurus wahai Allah. Maka bantu kami ya Allah untuk menjadi orang yang baik ya Allah. Perjalanan ini sangat panjang ya Allah. Setelah kami mati nanti masih ada azab kubur ya Allah. Dan kami tidak tahu apakah kami sanggup untuk menjawab pertanyaan para malaikat di azab kubur nanti wahai Allah. Lindungi kami dalam kubur kami ya Allah. Nanti akan ada padang mahsyar ya Allah. Kami tidak tahu apakah kami bisa selamat di padang mahsyar yang sangat panas ya Allah. Setelah padang mahsyar ya Allah, kami akan harus menjalani sirat ya Allah. Dan di dalam titian sirat itu ya Allah, kami tidak tahu apakah kami terpeleset atau kami bisa menuju ke syurga-Mu ya Allah. Masih terlalu panjang perjalanan ini ya Allah. Maka bantu kami, bantu saudara kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami untuk menjadi orang-orang yang baik. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah dan masukkan kami ke dalam syurga-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Amin
Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semua.